Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry, NIM 420005063. Akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan judul perusahaan jasa serta siklus akuntansinya. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatannya usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan ataupun penghasilan melalui pelayanan jasa-jasa tertentu. Perusahaan jasa merupakan suatu tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu jasa. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu diberi. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan produk yang telah dihasilkan. Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa didesain khusus yang memiliki berbagai jenis tipe untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa ekspedisi. Pada perkembangan dunia usaha yang pesat, khususnya perusahaan di bidang jasa, semakin banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemimpin perusahaan ataupun pihak manajemen. Oleh karena itu, memungkinkan seseorang pemimpin mengawasi seluruh jalannya operasional perusahaan secara langsung dan terus-menerus, agar pihak manajemen perusahaan dapat melakukan tugasnya dengan baik serta mewujudkan sistem informasi yang dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perusahaan harus berkompetisi dalam meningkatkan kualitas secara terus-menerus di segala bidang. Pengertian perusahaan secara ekonomis merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari beberapa orang selaku pendiri yang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Ciri-ciri perusahaan jasa: 1. Usahanya terus-menerus. 2. Secara terang-terangan mempunyai izin usaha. 3. Yang dihasilkan berupa jasa. 4. Tidak ada standar harga yang ditetapkan. Transaksi perusahaan jasa: investasi pemilik berupa setoran uang maupun barang habis pakai atau aktiva lainnya. 2. Membeli aktiva tetap menerima. 3. Pinjaman dan membayar utang, menerima penjelasan utang. 4. Menggunakan aktiva yang ada. 5. Membuat laporan. 6. Pertanggungjawaban. Contoh perusahaan jasa: akuntansi publik, servis atau reparasi sepeda motor, salon kecantikan, dan sebagainya. Bagian siklus akuntansi dapat dilihat di samping. Transaksi menuju jurnal umum, ke buku besar, neraca saldo, kemudian dibuat jurnal penyesuaian, kemudian disusun dalam ke neraca lajur atau kertas kerja. Setelah itu disesuaikan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu jadi laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Siklus umum. Analisis transaksi. Transaksi itu sendiri merupakan kejadian-kejadian ekonomi dan aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan baik langsung maupun tidak langsung pada periode tertentu. 2. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 3. Buku besar. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. 4. Neraca saldo. Daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan kredit untuk melihat apakah saldo sudah seimbang. 5. Jurnal penyesuaian.
Anggaran mengenai kebenaran pengurangan jumlah dalam neraca saldo tidak berlaku untuk semua perkiraan. 6. Neraca lajur. Kertas berkolom. Neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dengan dalam penyelesaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 5 bagian: laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan proskas, dan catatan atas laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. Jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara temporer dengan bersaldo 0 pada akhir periode. Jurnal umum memiliki 5 fungsi penting untuk sebuah perusahaan. Fungsi historis, pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi pencatatan, mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setiap perubahan kekayaan modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat. Fungsi analisis, pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa penerbitan dan penerbitan akun yang terpengaruh. Fungsi instruksi, catatan dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Fungsi informatif, catatan dalam jurnal umum memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena suatu transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan transaksi yang sudah dicatat tetapi saldonya perlu dikoreksi. Ayat jurnal penyesuaian terhadap perkiraan tertentu dibuat untuk mengkoreksi perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan harta, utang modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Beberapa transaksi yang terjadi di akhir periode dan perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. 1. Penyusutan aktiva tetap, misalnya mesin, peralatan, kendaraan, gedung. Nilai atau jumlah yang dicatat adalah sebesar yang disusahkan. 2. Pemakaian perlengkapan. Nilai yang dicatat adalah sebesar yang terpakai. 3. Piutang tak tertagih. Saksikan mengenai jumlah piutang yang tak mungkin dapat diterima pembayarannya. 4. Beban dibayar muka adalah pembayaran beban yang digunakan untuk beberapa kali pemakaian, misalnya sewa, iklan, dan asuransi. 5. Beban yang masih harus dibayar, misalnya gaji dan bunga bank. 6. Pendapatan yang telah diterima di muka merupakan utang karena pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya sewa diterima di muka. 7. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan piutang karena pekerjaan telah selesai tetapi pembayaran belum diterima, misalnya bunga bank. Pembahasan soal. Dapat lihat soal dari slide ini. Tuan Tatang Hadi membuka usaha berjasa BD Pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi bagi berikut. 1. September, Mina Bahari menerima modal berupa kas 20.890.000 dan peralatan 34.810.000. 4. September, membeli peralatan secara kredit 3.050.000. 5. September, membeli bahan habis pakai secara tunai 1.830.000. 10. September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 20 juta. 10 September, membayar sewa bulan atas bulan September 2011 13.750.000. 14 September, membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. 15 September, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. 9 September, menyelesaikan jasa budget tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. 22 September, Tuan Tatang mau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi 2.500.000. 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 29.550.000. 25 September, membayar beban lain sebesar 2.260.000. 27 September, membayar gaji pegawai 38.210.000. Pada akhir bulan September, data penyesuaian berikut disiapkan. Secara bahan habis pakai per 30 September 300.000. Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September 2.310.000. Penyusutan peralatan diperkirakan
1.500.000. Akun gaji yang belum dibayar 30 September 475.000. Neraca saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Di atas kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum dengan nama akun dapat lihat di slide ini. Setelah dibuat jurnal umum, kemudian dibuat buku besar, dapat dilihat dari tabel-tabel yang dicantumkan. Kolom-kolomnya dengan nama akun yang sama dan nomor akun yang sama digabungkan. Setelah buku besar, dapat kita lihat neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian lanjut ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu neraca lajur atau kertas kerja merupakan hasil dari tabel-tabel di atas. Setelah dibuat neraca lajur, kemudian lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, lanjut laporan posisi keuangan. Setelah itu dibuat jurnal penutup untuk menutup semua akun yang telah dibuat. Kesimpulan, perusahaan jasa adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya di bidang jasa. Siklus akuntansi meliputi tahap pencatatan, pengisian, dan pelaporan. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai the book of original entry. Buku besar merupakan hasil dari analisis transaksi setelah jurnal. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Misalnya pada semua akun yang digunakan dalam pembukuan pada sebuah perusahaan. Neraca saldo, sebuah transaksi yang terjadi selama periode berjalan, diposting yang berguna untuk memverifikasi bahwa saldo debit dan kredit jumlahnya sama, dan saldo rekening yang ada diambil langsung dari saldo rekening buku besar yang belum dilakukan penyesuaian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.